Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak berita yang kita dengar, pesepeda mengalami serangan jantung ketika bersepeda, dan ini membuat takut para pemula atau yang ingin bersepeda. Tak sedikit calon pesepeda mundur teratur karena mengalami pengalaman yang tidak enak ketika pertama kali bersepeda. Badan pegal, lutut terasa terbakar, dan ini membuat mereka jera bersepeda. Dan banyak hal lain yang membuat kita mundur teratur untuk terus bersepeda. Nah, agar hal ini tidak terjadi, perhatikan beberapa tips berikut ini. Nafas. Selama berolahraga, kita melibatkan dua organ penting tubuh, jantung dan paru-paru. Paru-paru membawa oksigen ke dalam tubuh untuk menyediakan energi dan membuang karbon dioksida, produk limbah yang dihasilkan saat kita menghasilkan energi. Jantung memompa oksigen ke otot-otot yang melakukan latihan. Saat kita berolahraga dan otot kita bekerja lebih keras, tubuh kita menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Untuk mengatasi permintaan ekstra ini, pernafasan kita harus meningkat dari sekitar 15 kali per menit, 12 liter udara saat kita beristirahat, hingga sekitar 40 hingga 60 kali per menit, 100 liter udara selama berolahraga. Sirkulasi kita juga semakin cepat untuk membawa oksigen ke otot agar dapat terus bergerak. Orang yang belum terbiasa bersepeda secara aktif memiliki kapasitas paru-paru dan jantung yang lebih rendah dibandingkan pesepeda yang sudah lama bersepeda secara teratur. Bersepeda secara teratur akan meningkatkan kekuatan dan fungsi otot kita, menjadikannya lebih efisien. Otot kita akan membutuhkan lebih sedikit oksigen untuk bergerak dan menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida. Ini akan segera mengurangi jumlah udara yang kita perlukan untuk bernafas, masuk dan keluar untuk latihan tertentu. Latihan juga meningkatkan sirkulasi dan memperkuat jantung kita. Jadi, bagi pemula, jangan memaksakan kerja otot yang lebih keras. Kayu sepeda kita dengan power yang sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Kayu sepeda di mana kita masih bisa berbicara dengan lancar tanpa terputus-putus. Latih ini di awal kita bersepeda. Bersepeda dengan kecepatan dan kayuhan yang ringan ini adalah latihan daya tahan. Otot. Mungkin kita sudah benar ketika menjalankan tips pertama, bersepeda dengan perlahan. Tetapi tidak sampai di situ. Dan ini kesalahan yang paling banyak dilakukan pemula. Bersepeda perlahan, dengan kayuhan perlahan, tetapi gear rasio besar. Kecepatan sepeda berbanding lurus dengan power yang kita kerahkan. Power besar, maka kecepatan sepeda akan tinggi. Power rendah, kecepatan sepeda pun rendah. Power sama, maka akan menghasilkan kecepatan yang sama. Tetapi power itu adalah hasil perkalian torsi dan cadence. Dan kecepatan itu hasil perkalian gear ratio, diameter ban, dan cadence. Kita akan menghasilkan kecepatan yang sama dan pastinya power yang sama untuk cadence yang berbeda bila kita menyesuaikan gear ratio atau keliling ban, atau bila kita menyesuaikan gaya torsi kita. Misalnya untuk bersepeda dengan kecepatan 25 km per jam dengan sepeda 700 x 28 C keliling 2,13 meter, bisa kita lakukan dengan cadence 63 rpm bila menggunakan gear ratio 3411T.
atau menggunakan cadence 75 rpm bila kita menggunakan gear rasio 34-13T. Kecepatan sama, tetapi tekanan pada otot akan berbeda. Gear rasio yang besar akan memberi tekanan besar pada otot dibandingkan dengan gear rasio kecil. Pada contoh ini, pesepeda dengan gear rasio 34-11T, ototnya akan cepat mengalami kelelahan dibandingkan yang menggunakan 34-13T, walaupun kecepatannya sama. Jadi bagi pemula, gunakan gear rasio kecil dengan cadence yang besar untuk kecepatan yang sama. Tetapi hindari menggunakan cadence 90 rpm ke atas karena akan menaikkan detak jantung kita lebih tinggi. Nyeri lutut. Ada kesalahpahaman ketika mengaitkan antara nyeri lutut dengan besar kecilnya tekanan kaki pada pedal. Kebanyakan pesepeda, khususnya pemula, meyakini bahwa penyebab nyeri lutut adalah menggunakan torsi atau gear rasio yang besar. Ada benarnya, tetapi tidak keseluruhan benar. Ketika kita mengayuh sepeda dengan benar, maka yang bekerja adalah otot paha, bukan lutut kita. Nyeri pada lutut lebih disebabkan posisi bersepeda yang kurang tepat, ditambah dengan besarnya tenaga yang kita gunakan ketika mengayuh pedal. Posisi duduk yang terlalu rendah membuat posisi lutut akan berada di atas paha, sehingga ketika kita menekan pedal, maka yang terpengaruh adalah otot di sekitar lutut. Inilah yang membuat lutut mengalami rasa sakit, bahkan bisa sampai cedera. Bersepeda tidak menimbulkan tekanan yang besar pada persendian lutut, dan tidak ada tumbukan antara ujung tulang betis dengan ujung tulang paha. Oleh karena itu, atur ketinggian sadel agar lutut kita tidak berada lebih tinggi dari paha kita ketika pedal berada di posisi jam 12. Dan sekali lagi, kayu sepeda sesuai dengan power yang kita miliki, tidak menggunakan gear rasio yang besar, dan sesuaikan cadence berkisar antara 70 hingga 90 rpm. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.